Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PABKT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di etapa kedua Ramadan 1443 Hijriah. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki etapa yang ketiga atau 10 hari yang ketiga. Maka sudah barang tentu 20 hari yang sudah kita lalui adalah hari-hari di mana kita telah bersama-sama melaksanakan siam, melaksanakan qiyam, dan melaksanakan berbagai aktivitas ubudiyah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya mendapat catatan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat PABKT TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan kami mengajak kita semua untuk memaknai Lailatul Qadar. Apa sungguhnya Lailatul Qadar itu? Maka secara garis besar Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah itu berasal dari kata al-lail yang berarti malam, al-qadar berarti kadar atau takdir kata Allah Subhanahu wa taala, atau al-mubarakah adalah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka secara garis besar Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah itu bisa diartikan sebagai malam qadar atau malam yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, ada apa sungguhnya dengan Lailatul Qadar? Kenapa setiap orang beriman menginginkan bertemu dengan malam ini? Ada apa gerangan? Sudah barang tentu ada keistimewaan, ada kemuliaan, ada keutamaan di malam ini. Sahabat PABKT TV rahimakumullah. Yang pertama yang menjadi keutamaan malam Qadar tadi adalah pada malam ini atau pada malam itu diturunkan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup bagi manusia dan juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ini menjadi salah satu nilai utama, nilai lebih malam Qadar. Karena hanya pada malam itulah Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk yang pertama kali. Lalu yang kedua, apa juga keutamaan, kelebihan, kemuliaan malam Qadar itu? Yang kedua, karena malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu lebih utama, lebih istimewa, lebih berkah dari 84 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan kami yakin sahabat PABKT TV semuanya sudah sangat hafal dengan firman Allah ini dalam surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu alazim. Jadi kata Allah SWT, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr.
Bulan Qadar ini lebih baik, lebih utama, lebih mulia daripada 1000 bulan. Artinya apa? Kalau kita dipertemukan Allah dengan malam itu, dan ketika itu kita sedang berubudiyah kepada Allah, sedang sholat, sedang tilawah, sedang zikir, atau sedang istighfar, atau bahkan sedang berdoa, maka yakinlah semua yang kita lakukan itu lebih baik daripada 84 tahun usia kehidupan manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, ternyata usia manusia rata-rata hari ini mungkin hanya 60 sampai 70 tahun. Akan tetapi dengan satu malam Lailatul Qadar mengalahkan keutamaan dari rata-rata usia manusia. Sahabat PABKT TV rahimakumullah. Lalu yang ketiga, ada apa sesungguhnya dengan Lailatul Qadar atau dengan malam Qadar? Pada malam itu, pada malam tersebut, para malaikat dan malaikat Jibril Allah turunkan ke bumi. Dan Allah SWT menjelaskan dalam surah Qadar yang kita bacakan tadi, bahwa Allah menurunkan para malaikat dan malaikat Jibril ke atas bumi pada saat malam Lailatul Qadar. Tentu ini sebuah kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan pada malam hari itu untuk hamba-hambanya yang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, apalagi menjadi keistimewaan, kemuliaan, serta keunggulan keutamaan malam Qadar itu. Rupanya sahabat PABKT TV rahimakumullah, pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan qadar, menentukan takdir kehidupan kita untuk tahun itu. Apa yang Allah catat, apa yang Allah tentukan atas kita, makhluknya, tentang rezeki kita, tentang maut kita, tentang jodoh, tentang takdir baik dan takdir buruk pada malam hari itu Allah tentukan. Maka berbahagialah orang-orang yang menemui Lailatul Qadar dan Allah takdirkan bahwa hidupnya husnul khatimah. Sahabat PABKT TV rahimakumullah. Lalu apalagi yang menjadi keutamaan malam Qadar itu? Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah sabdanya, masyhur sabda Rasulullah ini, apalagi di bulan Ramadan. Man qama Lailatul Qadri, siapa yang menegakkan, mendirikan malam Qadar. Dengan apa? Dengan penuh perhitungan dan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya yang telah berlalu. Tentu ini sebuah keutamaan yang menjadikan berbeda malam Qadar dengan malam-malam yang lain. Dan bahkan Allah SWT hanya menyebut malam Qadar itu adanya di bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan yang lain. Sahabat PABKT TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana atau kapan datangnya malam Qadar ini? Rasulullah Muhammad SAW menyeru dan bahkan memerintahkan para sahabatnya
Carilah, kata beliau, tuntutlah, kata beliau, intai-intailah malam itu, kata Rasulullah. Kapan terjadinya? Dari beberapa riwayat hadis yang masyhur, yang sahih, disebutkan di antaranya, pertama, bahwa malam qadar itu akan terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti di etapa yang ketiga ini, atau di penggalan yang ketiga ini. Atau dalam beberapa yang lain disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu akan datang pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Atau ada juga hadis yang mengatakan malam Qadar itu akan turun pada malam ke-27 di Ramadan tersebut. Lalu ada juga yang menyatakan bahwa malam Qadar itu turunnya pada malam ke-21 di bulan Ramadan. Berarti kesimpulan kita, dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, tidak ada kesamaan hari kapan Ramadan akan datang. Tetapi kita yakin Allah SWT semua yang berkehendak. Sahabat PABKT TV rahimakumullah, di penghujung tausiah ini, pertanyaan kita, bagaimana cara meraih dan mendapatkan malam qadar itu? Maka ada sebuah sunnah Rasulullah Muhammad SAW di penghujung Ramadan. Dan sunnah itu jika kita laksanakan menjadi bahagian terpenting dari upaya kita, kesungguhan kita ingin bertemu dengan malam qadar itu. Ialah ibadah i'tikaf. Kenapa Rasulullah SAW mengisyaratkan dan bahkan menjadikan sunnah i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan itu? Karena ia menjadi salah satu jalan kita mendapatkan malam qadar. Apa yang kita lakukan, yang mesti kita lakukan, apa yang kita isi malam-malam i'tikaf itu? Yang pertama jelas dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah melalui salat malam kita? Apakah melalui tilawah kita? Apakah melalui istighfar kita, zikir kita, sedekah kita? Dan bahkan sahabat PABKT TV rahimakumullah, ada satu doa yang diajarkan baginda Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa meraih malam qadar itu. Doanya, Allahumma, ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wahai Rabb, Engkau lah yang Maha Pengampun, yang mencintai keampunan, maka ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Maka ulang-ulanglah doa ini. Maka bahasalah lisan kita ini dengan senantiasa membaca doa ini pada setiap kesempatan, pada setiap waktu di penghujung Ramadan, di sela-sela ubudiyah kita yang lainnya. Maka mudah-mudahan Allah SWT berkenan mentakdirkan kita berjumpa dengan malam qadar, malam penuh keberkahan. Sahabat PABKT TV rahimakumullah, mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat untuk kami dan kita yang mendengarkan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan
Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Marhaban ya syahr Ramadan, ya syahr Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan, ya syahr Ramadan. Mari kita menyambut dengan hati gembira. Mari kita menyambut dengan hati bahagia. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, bertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asma-Mu